Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para ikhwan sekalian, untuk dapat menafsirkan Al-Qur'an secara saintifik itu paling tidak kita butuh 3 aksioma. Jadi yang pertama adalah tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul maupun setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua tentang Al-Quran. Nah, yang saya maksud Al-Quran di sini adalah mushaf Al-Quran atau kodifikasi ayat yang kira-kira jumlahnya adalah seberapa? 6.200 ayat lebih. Jadi bukan 6.666 ayat, 2.200 ayat lebih. Ada yang lebihnya 5, ada 14, ada 17 dan lain sebagainya. Pokoknya 6.200 ayat lebih. Jadi adakah cara yang sederhana untuk menafsirkan Al-Quran? Adakah pola yang bisa menjelaskan Al-Quran secara keseluruhan, bukan hanya tafsir ayat per ayat? Karena kalau tafsir ayat per ayat kan bukan tafsir, atau bukan hanya sekedar padanan kata, tapi kita harus bisa melihat pola yang ada di dalam keseluruhan ayat. Nah, kemudian yang ketiga tentang Islam itu sendiri. Jadi apakah Islam itu lahir di ruang hampa atau dalam suatu konteks ruang dan waktu tertentu? Ya, nanti mungkin saya juga akan kembali menggunakan istilah induktif-deduktif. Nah, sebagaimana akan kita lihat nanti bahwa ketiga aksioma ini akan terkait erat satu dengan yang lain. Nah, yang pertama tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sosok Muhammad, baik sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul maupun setelah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Nah, untuk mendapatkan gambaran tentang siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada cara lain. Yang pertama adalah membaca Sirah Nabawiyah. Nah, kemudian yang kedua, kita bandingkan sejarah hidup Muhammad dengan sejarah hidup tokoh-tokoh besar dalam panggung dunia seperti Alexander the Great, Genghis Khan, gitu, Confucius, Siddhartha Gautama, Isaac Newton, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini saya ingin ingatkan kembali para ikhwan sekalian tentang orang yang bernama Michael J. Hart, yaitu orang yang menulis buku The 100, Ranking of Most Influential Person in History. Jadi ranking 100 orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah. Dan si Michael J. Hart ini kalau tidak salah pernah dulu kita bahas juga dalam pengajian yang awal. Jadi si Michael J. Hart ini dia mengkaji, mempelajari sekian banyak tokoh sejarah yang ada di panggung dunia dari sejak zaman Nabi Adam mungkin ya, kalau bisa dikatakan gitu, sampai dunia modern. Nah, dari sekian banyaknya tokoh yang dikaji, yang dipelajari oleh si Michael J. Hart ini, dia kemudian mengambil 100 orang tokoh dunia yang dianggap paling sukses
dan paling besar pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Nah, dari 100 orang ini, Michael J. Hart kemudian memilih Nabi Muhammad sebagai orang pertama atau memposisikan Muhammad di ranking pertama, orang yang paling sukses, yang paling besar pengaruhnya terhadap peradaban dunia. Di mana ranking Jokowi, Pak Jokowi, saya kira tidak akan pernah ada, karena Michael J. Hart itu hanya mengatakan, kalau saya perpanjang ranking ini sampai 500, maka nama Umar bin Khattab akan ada di sana. Nah, kemudian pertanyaan kita yang paling penting adalah, dari manakah sumber kehebatan, sumber keberhasilan, dan sumber kesuksesan Muhammad itu? Apakah sumber kesuksesan ini berasal dari luar dirinya sendiri, misalnya dari perlakuan istimewa Tuhan gitu ya, atau dari mukjizat-mukjizat, atau sumber kehebatan dan kesuksesan Muhammad itu berasal dari dalam dirinya sendiri, karena memang Muhammad ini orang yang luar biasa mumpuni, orang yang luar biasa jenius dalam berbagai hal, bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin politik, sebagai organisator, sebagai panglima perang, sebagai negarawan, sebagai pemimpin negara. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab umat Islam untuk mencontoh, bukan hanya mencontoh Muhammad sebagai pribadi, tetapi juga mencontoh keberhasilan dan kesuksesan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin saya kasih ilustrasi yang sederhana gitu ya. Apakah generasi Z, Gen Z bangsa Indonesia ini harus mengagumi dan bangga terhadap Gibran, Rakabuming Gibran yang bukan cawapres, udah jadi capres, wapres termuda di Indonesia. Nah, kan jawabannya kembali kepada persoalan tadi, apakah prestasinya itu dicapai lewat kerja keras, lewat kekuatan dirinya, lewat usaha yang ada pada dirinya, yaitu ya harus dijadikan sebagai contoh kalau memang prestasinya itu bersumber dari kekuatan dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan prestasinya itu disebabkan karena kekuatan di luar dirinya, karena perlakuan khusus, ya nggak usah juga dicontoh, karena memang itu tidak mungkin dicontoh gitu. Nah, alasan kenapa Michael J. Hart itu menempatkan Muhammad sebagai orang yang paling sukses, orang yang paling besar pengaruhnya di dalam panggung sejarah, karena mengutip kata-kata Michael J. Hart sendiri, Muhammad itu supremely successful, luar biasa sukses. Bukan hanya sukses, tadi saya katakan sebagai pemimpin spiritual, Muhammad itu sukses sampai di dalam segala bidang. Kembali ke pertanyaan tadi, dari mana sumber kesuksesan Muhammad itu? Nah, kalau kita baca buku-buku sejarah, walaupun saya sendiri tidak sempat membaca semua buku sejarah, gitu, paling tidak dari 7 atau 8 buku sejarah yang saya baca, maka para penulis Sirah Nabawi ini kira-kira terbagi ke dalam 2 madhab. Nah, yang pertama yang menekankan atau paling tidak mengakomodir unsur-unsur khawarikul adat, unsur-unsur di luar kebiasaan, unsur-unsur keajaiban, unsur-unsur mukjizat. Seperti misalnya siapa? Seperti misalnya Ibnu Hisam sebagai orang yang dianggap pertama menulis Sirah Nabawiyah setelah Ibnu Ishaq, tapi karya Ibnu Ishaq kan tidak bertahan sampai sekarang. Yang bertahan itu karya Ibnu Ishaq.
atau menawar Khalil. Jadi bagaimana Sayyidah Fatimah diceritakan di sana waktu mengandung Rasulullah itu, Sayyidah Aminah melihat cahaya yang keluar dari perutnya, kemudian dari cahaya itu dia bisa melihat singgasana Sisar di Bizantium. Atau bagaimana Muhammad itu sudah terlahir dalam keadaan disunat dan ada stempel kenabian juga katanya. Atau mungkin dikisahkan juga bagaimana Muhammad SAW itu ketika masih kanak-kanak, ini didatangi 2 malaikat, dadanya kemudian dibelah, setelah itu dicuci, kemudian ditimbang, baru dimasukkan lagi. Atau juga cerita tentang bagaimana Rasulullah itu kemanapun dia pergi selalu didatangi oleh awan. Nah, di mazhab yang berbeda adalah para penulis sejarah yang baik dia itu penulis sejarah Muslim seperti Muhammad Hussein Haikal atau Ali Syariati, ataupun para penulis Barat seperti Montgomery Watt dan Karen Armstrong yang tidak begitu mempedulikan peristiwa-peristiwa ajaib, mukjizat yang mungkin memang dialami atau mungkin tidak dialami oleh Muhammad Rasulullah SAW. Mereka lebih menekankan kepada aspek kekuatan individu saja gitu. Karena memang Muhammad Rasulullah itu ya orang yang benar-benar hebat gitu. Manusia biasa tetapi memiliki kehebatan, memiliki kecerdasan, memiliki kejeniusan yang luar biasa dalam banyak hal. Nah, sehingga ketika kita bertanya apa sebenarnya yang menyebabkan Muhammad Rasulullah itu sukses luar biasa, maka kira-kira kalau menurut para ahli sejarah yang menulis Sirah Nabawi itu, kira-kira jawabannya juga ada 2. Yaitu yang pertama, karena memang ada unsur-unsur yang sifatnya di luar Muhammad Rasulullah, karena intervensi Tuhan, karena perlakuan istimewa, karena mukjizat-mukjizat. Nah, di sisi lain, ya penulis-penulis seperti saya sebutkan tadi, Montgomery Watt atau Karen Armstrong atau Muhammad Hussein Haikal atau Ali Syariati, mereka mengabaikan hal-hal seperti itu. Mereka lebih percaya bahwa semua prestasi yang dicapai oleh Muhammad itu memang bersumber dari kekuatan Muhammad tadi gitu. Nah, ini saya kira penting. Nah, saya sendiri berpendapat bahwa kesuksesan yang dicapai, yang diraih oleh Muhammad Rasulullah SAW itu semata-mata bersumber dari kekuatan yang ada di dalam dirinya sendiri. Ya tadi karena ya Muhammad itu luar biasa mumpuni gitu. Baik ketika beliau sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul maupun ketika beliau itu sudah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Nah, kemudian apakah para penulis sejarah yang menekankan atau mengakomodir ya, unsur-unsur di luar kebiasaan atau perlakuan khusus dari Tuhan atau mukjizat itu menambah kemuliaan Muhammad? Saya kira tidak juga, malah terkesan sebaliknya gitu. Terkesan sebaliknya. Seperti misalkan kisah ketika Nabi Musa diutus oleh Tuhan menghadap Fir'aun, dan di sana Fir'aun sudah menyiapkan para ahli sihir yang ditugasi untuk menyerang Musa dengan tongkat masing-masing. Jadi mereka melemparkan tongkat, kemudian tongkat itu berubah menjadi ular. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan supaya Nabi Musa melemparkan tongkat yang dipegangnya, dan tongkat itu berubah menjadi ular yang paling besar yang memakan ular-ular para ahli sihir.
Atau ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan terpojok di pantai Laut Merah, sudah tidak ada jalan lagi kemana harus lari, maka Allah memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke bibir pantai. Nah, saya kira kesan yang kita tangkap justru Nabi Musa itu kelihatan lemah. Nah, kalau kita perhatikan Al-Quran, kecuali beda lagi dengan tadi buku-buku sirah, saya kira tidak akan ditemukan peristiwa-peristiwa semacam itu yang menyangkut perjalanan hidup Muhammad gitu, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi para penulis Barat itu, para sarjana Barat yang mempelajari sejarah hidup Muhammad SAW atau sejarah awal Islam, itu mereka semua sepakat bahwa Muhammad itu adalah orang yang luar biasa sukses dalam menciptakan tatanan dunia baru. Itu tidak ada ikhtilaf di situ, tidak ada perbedaan pendapat di situ. Nah, yang jadi pertanyaan mereka itu kan, apa yang menyebabkan Rasulullah Muhammad ini luar biasa sukses? Nah, kalau kemudian para sarjana Barat ini menjawab bahwa sumber kesuksesan itu adalah mukjizat-mukjizat, adalah perlakuan khusus dari Tuhan, ya pasti mereka akan menjadi bahan tertawaan, akan menjadi bahan cemooh gitu kan di masyarakat akademis di dunia Barat. Bahkan bukan hanya masyarakat akademis, barangkali masyarakat luas juga akan menertawakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah saintifik. Kan ada penjelasan yang masuk akal kenapa peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi bukan karena intervensi Tuhan, kalau itu kan selesai sudah. Nah, kemudian apakah juga kesuksesan Muhammad ini berkaitan juga dengan wahyu, dengan Al-Quran? Saya kira juga tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena kalau kesuksesan Muhammad itu karena faktor wahyu, maka seluruh nabi juga harus sukses harusnya gitu, karena sama-sama mendapat wahyu. Nah, yang kita lihat yang terjadi kan sebaliknya. Jadi figur Muhammad inilah yang kemudian menjadikan Al-Quran ini hidup, yang menjadikan Al-Quran ini bernyawa, yang menjadikan Al-Quran ini memiliki makna. Nah, bukan hanya Muhammad, jadi sepanjang sejarah pun begitu. Jadi orang-orang besarlah yang kemudian mampu menjadikan Al-Quran ini memiliki energi yang besar. Jadi kalau saya ibaratkan itu seperti pelita atau seperti lampu bohlam gitu kan. Benda mati gitu. Benda mati. Nah, orang-orang lah, manusia lah yang bisa menjadikan pelita ini menyala dan menerangi sekelilingnya gitu. Jadi kalau tanpa orang-orang besar semacam itu, ya Al-Quran itu tetap saja seperti pelita yang padam. Jadi Muslim ini tidak bisa mengandalkan keajaiban, tidak bisa mengandalkan mukjizat kepada Al-Quran. Justru Muslim inilah yang harus memberi makna, yang harus memberi nyawa, yang harus memberi energi kepada Al-Quran ini supaya menyala, supaya bisa menerangi dunia, gitu, menerangi lingkungan sekitar. Nah, Muslim yang sama itu juga yang bisa membunuh Al-Quran. Seperti contoh misalnya Mustafa Kemal Pasha atau pemimpin-pemimpin sekuler Muslim yang lain. Jadi bergantung bukan kepada Al-Qurannya, tapi bergantung kepada Muslimnya. Apakah Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk atau tidak, bergantung kepada Muslimnya. Nah, kemudian
Bagaimana kita mencontoh Rasulullah? Mengapa kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya kasih ilustrasi bagaimana misalnya kita mencontoh Soekarno, atau bagaimana misalnya kita mencontoh Rhoma Irama atau Elvis Presley. Jadi kan kalau kalau Soekarno itu dia punya penampilan yang khas, gitu kan, dengan peci hitam, kemudian jas, ikat pinggang dan tongkat komando. Nah, ada saja orang yang mencontoh Soekarno itu dengan berpenampilan seperti Soekarno atau Elvis Presley atau Rhoma Irama. Jadi kan terbayang ya bagaimana penampilan Rhoma Irama itu, kan terbayang, jas biasanya warna putih, kemudian ada selendang ke sini gitu kan, rambut yang keriting, kemudian janggut. Nah, banyak orang-orang yang kemudian mencontoh Rhoma Irama itu dengan berpenampilan seperti Rhoma Irama. Ya, ini juga sebetulnya bukan tidak salah, tapi mungkin cara mencontoh yang kurang tepat. Nah, mencontoh yang sesungguhnya adalah dengan mengkaji perjalanan hidupnya, mempelajari perjuangannya, mempelajari juga apa mimpi dan cita-citanya, mempelajari pemikirannya, idenya, gagasannya, atau ajarannya gitu. Dan kemudian mengikuti jalan itu. Nah, itu barangkali yang disebut dengan mencontoh yang sesungguhnya. Gitu. Jadi tidak usah juga misalkan berpenampilan seperti Rhoma Irama, yang penting bagaimana generasi sesudahnya itu bisa berkarya seperti Rhoma Irama. Jadi mencontoh yang sesungguhnya itu adalah dengan mengikuti karyanya, kan itu. Nah, kesulitan kita itu kan apa ya maksudnya lebih mudah mengenali penampilan fisik daripada mengenali karya. Coba apa karya Rhoma Irama gitu kan. Ya karena Rhoma Irama itu menulis lagu gitu, atau membuat film gitu. Itu karya Rhoma Irama. Tapi orang kan lebih mudah melihat penampilannya. Dan apa karya Soekarno? Nah, mulai bingung kalau ditanya karya Soekarno itu apa. Beda kalau sekedar penampilannya kan gampang dilihat. Kalau ditanya apa karya Soekarno, orang mulai bingung. Nah, begitu pula dengan mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Ya ada saja umat Islam ini yang mencontoh Muhammad Rasulullah SAW itu dengan mengikuti, walaupun tidak ada fotonya gitu, tidak ada filmnya, mengikuti, meniru penampilan Muhammad SAW. Misalnya memelihara janggut, gitu, memakai jubah dan sebagainya. Itu juga tidak salah. Tapi kan kita juga harus ingat, barangkali yang berjubah dan berjanggut itu bukan hanya Muhammad saja di Mekah pada waktu itu. Mungkin juga Abu Juhal, Abu Sufyan juga secara penampilan fisik itu sama. Nah, ya ini juga sebetulnya tidak bisa disalahkan, walaupun itu sebetulnya cara mencontoh yang sama sekali tidak penting kalau menurut saya. Nah, yang lebih penting itu adalah mencontoh yang sejati itu adalah tadi singkat katanya mengikuti karya Muhammad Rasulullah SAW. Jadi perjalanan hidupnya, perjuangannya, cita-citanya, pemikirannya, idenya, gagasannya, ajarannya, itu yang harus kita contoh, yang harus kita tiru, bukan penampilannya. Nah, tetapi bagaimanapun juga konsep mencontoh itu hanya bermakna kalau Muhammad ini manusia biasa yang hebat. Jadi kalau misalkan tadi kesuksesan ini karena
perlakuan istimewa dari Tuhan, ya sehebat apapun Muhammad tidak usah kita contoh. Karena memang tidak mungkin dicontoh gitu. Kan begitu. Jadi malah barangkali Muhammad ini tidak layak disejajarkan dengan Alexander the Great, dengan Genghis Khan kalau dari sisi kemampuan militer gitu ya, kalau dari sisi kemampuan militer. Ya tidak layak karena tidak sebanding, tidak apple to apple. Kalau misalkan tadi kalau ini ya menang perang karena mujizat-mujizat gitu misalkan. Kalau ini kan karena mereka memang jenius militer gitu, seperti Genghis Khan dan Alexander the Great. Nah, tidak perlu dicontoh karena memang tidak bisa dicontoh kalau prestasi atau kesuksesan atau kehebatan Muhammad ini bukan berasal dari dirinya sendiri, berasal dari kekuatan yang ada di luar dirinya, dari perlakuan istimewa tadi. Jadi Muhammad SAW itu hanya bisa dicontoh kalau kita meyakini bahwa beliau ini memang orang yang pada dirinya sendiri ada kekuatan sebagai manusia yang luar biasa mumpuni, sebagai manusia yang luar biasa jenius dalam banyak hal. Ya. Jadi kalau kita kemudian bertanya kenapa kita tadi diperintahkan untuk mencontoh Muhammad Rasulullah, kenapa Bran? Karena beliau luar biasa hebat. Ya, karena beliau luar biasa hebat dan kehebatannya itu bersumber dari diri beliau sendiri. Kalau kehebatannya bersumber dari kekuatan di luar dirinya, kan tidak bisa dicontoh. Gitu. Kita tunggu saja nanti ya tinggal menunggu, tidak bisa dicontoh. Ya. Kenapa kita disuruh untuk mencontoh Rasulullah? Karena agar kita bisa mendekati derajat kemuliaan atau makom Rasul. Kan begitu, kan Rasul itu orang yang derajatnya paling mulia di sisi Allah, orang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan untuk mencontoh itu. Ya, tadi mencontoh perjuangannya dan lain sebagainya agar secara pribadi juga kita ini bisa mendekati makom Rasul. Jadi paling tidak begini, paling tidak manusia itu terbagi dua kelompok, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dibenci, atau jangankan dibenci, diabaikan saja, tidak terdaftar gitu. Tidak terdaftar orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah SAW itu agar paling tidak kita bisa keluar dari kelompok orang-orang yang dibenci oleh Allah. Atau orang-orang yang tidak dipedulikan, diabaikan, untuk masuk ke dalam kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan di situ itu derajat yang tertingginya adalah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi kan kita bisa, ya mungkin 1% juga sudah untung gitu ya. 1% atau 2%. Atau 3%, atau bisa 10%, bisa 50%, bisa 60%, bisa 99% dari derajat Muhammad. Tergantung apa? Tergantung dari kemauan, tergantung dari tekad, tergantung dari kesungguhan kita. Ya kalau kesungguhannya 1% ya mungkin ya 1% saja dari derajat Muhammad gitu, makom Muhammad. Kalau kesungguhannya 50%, bisa jadi 50%. Kalau kesungguhannya 90% atau lebih, bisa jadi juga kita akan menempati level 90%. Tergantung kepada apa? Tergantung kepada kesungguhan. Tergantung kepada kerja keras kita untuk mencontoh. Nah, jadi alangkah tidak fairnya antara yang mencontoh dan yang dicontoh. Kalau Muhammad sendiri mencapai derajat tertinggi manusia itu bukan lewat kerja keras, kan begitu. Kan kalau kita disuruh contoh Muhammad ini harus sungguh-sungguh, harus kerja keras, harus mengandalkan kekuatan sendiri-sendiri. Nah, yang dicontohnya
itu dia menerima gift, hadiah, kan itu tidak fair. Nah, jadi pertanyaannya, apakah mulia Muhammad ini menjadi mulia karena diangkat sebagai nabi dan rasul, atau sebaliknya, Muhammad itu Karena beliau dipilih oleh Allah. Nah, Muhammad itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan utusannya karena Muhammad ini orang yang mulia. Nah, kalau Tuhan itu memilih manusia secara acak untuk menjadi nabi dan rasul, itu kan sesuatu hal yang tidak mungkin. Sesuatu yang bodoh gitu maksudnya. Dan itu tidak masuk akal gitu, karena di dalam pengalaman kita sehari-hari juga nggak mungkin lah pemilik perusahaan itu mengambil karyawan apa adanya gitu ya, kemudian dia menjadi kaya karena mendapat gaji, kan tidak mungkin seperti itu. Tapi pasti melalui suatu proses seleksi yang luar biasa ketat. Ini dalam segala hal gitu. Nah, termasuk kita juga harus meyakini bahwa Allah itu memilih nabi dan rasulnya ini tidak acak, tidak sembarang. Tapi Allah itu menetapkan kriteria yang luar biasa. Dan kriteria itu yang dicapai, yang dipenuhi, yang tercapai oleh Muhammad, kira-kira begitu. Maka Muhammad pun kemudian diangkat atau dilantik sebagai rasul. Nah, jadi konsep mencontoh itu hanya bermakna kalau kerangka berpikirnya seperti itu. Gitu. Kan nggak ada gunanya kita mencontoh rasul sehebat apapun dia kalau prestasinya itu adalah karena faktor di luar dirinya, karena perlakuan istimewa dari Tuhan. Nggak ada gunanya juga gitu kan, dan tidak fair maksudnya. Kalau kita harus bekerja keras, harus bertekad bersama Muhammad, tapi Muhammad sendiri mencapai kemana itu karena gara-gara perlakuan istimewa dari Tuhan. Itu tidak begitu. Jadi Muhammad Rasulullah ini memang manusia yang luar biasa hebat sejak awal, sejak jauh-jauh hari sebelum beliau mendapatkan pencerahan atau diangkat sebagai nabi dan rasul. Nah, jadi saya ada cerita sedikit tentang Neil Armstrong. Anda tahu Neil? Nah, Neil Armstrong itu orang yang pertama menginjakkan kaki di bulan. Dan sebelum Neil Armstrong itu ada kira-kira 32 monyet yang diterbangkan oleh manusia gitu, berbagai negara gitu kan, Rusia, Prancis, Amerika Serikat, yang diterbangkan ke luar angkasa. Jadi monyet gitu, monyet itu dimasukkan ke kapsul, dimasukkan ke roket gitu, suruh terbang ke luar angkasa. Ya, sebagian ada yang dibius, sebagian juga ada yang meninggal di sana dan sebagainya. Ada juga yang selamat ke bumi. Jadi saya sendiri itu tidak merasa perlu memperhatikan Neil Armstrong gitu, tidak menganggap Neil Armstrong itu orang yang gimana hebat luar biasa lah gitu, walaupun dia manusia yang pertama menginjakkan kaki di bulan. Karena mungkin Neil Armstrong itu tidak lebih dari monyet ke-33 yang dikirim oleh manusia. Segala sesuatunya sudah di setting oleh stasiun kontrol yang ada di bumi, jadi hanya tinggal duduk manis saja gitu, naik ke sana gitu. Proses seperti itu. Nah, kan awalnya juga ngapain kita harus bangga sama Neil Armstrong, kan sudah ada 32 monyet yang sudah diterbangkan ke sana gitu sebagai coba. Nah, ini monyet yang ke-33 gitu, Neil Armstrong itu. Nah, sampai akhirnya saya menemukan film dokumenter. Sudah lama itu film dokumenternya ada di komputer, tapi karena di komputer saya karena tidak tertarik tadi, jadi akhirnya diabaikan saja gitu, tidak pernah dilihat. Nah, sampai belum lama lah
ditonton itu dari awal sampai akhir, dari mulai Neil Armstrong lahir gitu sampai meninggal dunia si Neil Armstrong ini. Nah, ternyata dikisahkan di sana itu paling tidak ada 3 kualitas penting yang ada pada diri Neil Armstrong, bukan hanya sekedar monyet ke 33 gitu. Yang pertama, Neil Armstrong itu adalah seorang pilot yang sangat handal. Jadi bukan hanya kapal-kapal yang sudah biasa dipakai terbang atau kapal tempur yang sudah biasa, ya sudah layak terbang lah gitu. Nah, kapal-kapal yang masih dalam tahap uji coba gitu. Jadi untuk sampai ke bulan itu kan banyak sekali eksperimen, banyak sekali modul yang harus disiapkan gitu. Kapal-kapal yang harus disiapkan dan semuanya masih dalam tahap uji coba. Yang itu di samping butuh skill yang luar biasa tinggi gitu. Karena masih uji coba tadi gitu. Bukannya butuh skill yang luar biasa tinggi. Tapi risikonya juga mati, karena kan bisa meledak kapan saja. Mungkin baru dinyalakan sudah meledak. Jadi manusia bisa pergi ke bulan itu tidak serta-merta. Artinya termasuk ada banyak sekali nyawa yang berguguran di dalam proses gitu, dalam proses bagaimana belajar kita supaya bisa sampai ke bulan. Nah, si Neil Armstrong ini yang bedanya dengan monyet, dia tahu betul resikonya. Di samping dia punya kemampuan skill terbang yang luar biasa hebat di atas rata-rata, dia juga sadar resikonya. Dia tuh bisa mati kapan saja. Mungkin menurut kawan-kawannya itu salah satu orang yang punya 9 nyawa gitu, karena selamat dari berbagai macam itu tes dan uji coba yang itu bisa membunuh kapan saja. Dan dia sadar resiko itu gitu. Jadi no pain, no gain. Tidak ada pengorbanan, tidak akan ada capaian, kan begitu. Itu dia sadar betul. Ini yang membedakan Neil Armstrong dengan ke 32 kawannya tadi gitu yang monyet di. Nah, yang kedua, ternyata Neil Armstrong ini juga seorang genius engineer, seorang engineer yang jenius karena dia tidak pasif saja. Selama proses membangun teknologi untuk menerbangkan manusia dari bumi ke bulan itu, dia secara aktif memberikan saran, memberikan masukan di wilayah teknis, di wilayah engineering. Nah, ini yang barangkali juga tidak bisa dilakukan oleh ke-32 kawan sebelumnya gitu. Para monyet-monyet itu. Nah. Kemudian yang ketiga, kualitas yang ketiga itu, ternyata si Neil Armstrong ini itu orang yang fasih berbahasa. Nah, jadi saya juga ya sudah lama tahu, tapi kan tidak pernah memikirkan this is one small step for man, one giant leap for mankind. Itu sudah puluhan tahun itu tahu statement Neil Armstrong ketika pertama menginjakkan kaki di bulan. Tapi kan tidak begitu terkesan. Kenapa? Karena mungkin itu sudah settingan gitu. Kalau sudah mungkin disiapkan di bumi gitu. Kamu tuh harus ngomong ini gitu, begitu menginjakkan kaki di bulan. Jadi kan ngapain juga apresiasi sama Neil Armstrong gitu. Karena itu sudah disetting. Nah, tetapi dari cerita film dokumenter itu adalah kata-kata spontan yang bukan spontan, mungkin spontan atau mungkin tidak spontan, tapi itu adalah pure kata-kata dari Neil Armstrong sendiri. Bahkan si Buzz Aldrin dan yang sama-sama pergi ke sana itu, si Michael Collins itu, dia tidak menyangka Neil Armstrong akan mengucapkan kata-kata yang signature gitu, artinya kata-kata yang asar kalau bahasa Arab gitu, kata yang luar biasa membekas di seluruh manusia itu tiba-tiba hening mendengar kata-kata dari Neil Armstrong. Jadi begitu di Houston itu, begitu Neil Armstrong si kapsulnya itu mendarat di bulan, itu semua orang bersorak sukses gembira. Begitu Neil Armstrong mengatakan this is one small step for man, one giant leap for mankind, semua mendadak tertegun, hening. Semua tidak. Jadi itu sama sekali bukan yang dipersiapkan oleh manusia di bumi gitu, oleh juru bicara kepresidenan atau juru bicara Gedung Putih.
Itu statement yang murni keluar dari Neil Armstrong. Nah, jadi memang NASA itu tidak sembarangan memilih orang sekelas Neil Armstrong. Dan kita mungkin patut merasa bangga. Nah, kalau NASA saja begitu, maka maksud saya, bagaimana mungkin kita membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memilih orang yang sembarangan gitu kan? Pastilah Allah itu akan memilih orang dengan kualitas tertentu dan sebagainya. Dan itu ada semuanya pada diri Muhammad. Jadi Muhammad itu hebat bukan karena dia diangkat sebagai nabi dan rasul, tapi karena Muhammad hebatlah dia diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, sehingga nanti kaitannya kalau begitu maka menjadi masuk akal bagi kita untuk mengikuti jejak Muhammad Rasulullah SAW untuk mempelajari sejarah hidupnya, mempelajari perjuangannya, mempelajari cita-citanya, gagasannya, pemikirannya, ajarannya. Karena Muhammad ini layak dan patut untuk dicontoh. Karena apa yang ada pada dirinya itu tidak bergantung kepada kekuatan di luar dirinya. Nah, barangkali sebagai pengantar, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada diskusi mungkin ya mengenai. Nah, jadi ini pondasi pertama. Jadi mungkin minggu depan kita akan mengkaji tentang Al-Quran, kemudian juga tentang Islam. Baru kemudian kita akan membuat peta tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran secara saintifik. Jadi kembali saya ingatkan, menafsirkan Al-Quran secara saintifik itu bukan artinya mencocok-cocokkan ayat Al-Quran dengan sains, karena itu kan tidak ada urgensi dan tidak ada relevansi. Kalau menurut saya itu sama sekali tidak ada urgensi dan relevansinya. Nah, yang kita maksudkan bagaimana menafsirkan Al-Quran secara saintifik itu adalah bagaimana supaya tafsir ini terstruktur secara sistematis gitu ya. Ada pola yang bisa dipahami, bisa dimengerti gitu, bukan hanya tafsir ayat per ayat. Jadi kita maksudnya adalah menggunakan metodologi sains untuk membedah Al-Quran, gitu. Bukan kemudian mencocok-cocokkan Al-Quran dengan sains. Karena sebagaimana sudah kita diskusikan dulu, ya sains itu, teori sains itu dia sangat relatif dan bersifat sangat temporer. Kemudian juga sains itu, teori sains ini sangat eksklusif. Jadi nggak ada teori sains tentang alam gaib gitu, tentang alam kubur atau tentang jin atau tentang itu nggak ada gitu. Ya, sains itu hanya berbicara soal-soal yang bersifat faktual saja. Itu pun tidak semuanya gitu. Sebagian kecil dari fakta-fakta atau sebagian kecil dari fenomena. Nah, barangkali itu saja Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.